1. Di bawah ini merupakan teks diskusi adalah A. Teks tentang rancangan undang-undang, B. Teks tentang hasil rapat pembahasan undang-undang baru, C. Teks tentang undangan rapat pembahasan undang-undang, D. Teks tentang susunan anggota rapat pembahasan undang-undang. Jawaban yang benar adalah B. Teks diskusi umumnya membahas berbagai sudut pandang, argumen, atau hasil pembahasan suatu topik tertentu, seperti hasil rapat pembahasan sebuah undang-undang baru. 2. Tujuan dari teks diskusi, yaitu A. Untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam pertemuan ilmiah, B. Untuk mencatat jalannya suatu rapat, C. Untuk mencatat laporan pengamatan, D. Untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jawaban yang benar adalah A. Teks diskusi bertujuan untuk merekam pembahasan, sudut pandang, dan argumen yang muncul dalam sebuah diskusi atau pertemuan mengenai topik tertentu, seringkali dalam konteks ilmiah atau profesional. 3. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dari teks diskusi, yaitu A. Adanya topik, argumen pendukung, kritik, dan simpulan, B. Adanya isu, argumen pendukung, argumen penolak, dan simpulan, C. Adanya argumen, bantahan, dan simpulan, D. Adanya rumusan masalah, pendapat, dan simpulan. Jawaban yang benar adalah B. Teks diskusi umumnya melibatkan pengenalan isu atau topik, diikuti dengan argumen pendukung dan argumen yang menentang, serta diakhiri dengan simpulan atau kesimpulan dari diskusi tersebut. 4. Di bawah ini yang termasuk jenis kegiatan diskusi, yaitu A. Seminar, debat, kongres, diskusi panel, dan lokakarya, B. Seminar, simposium, taklimat, konferensi, dan lokakarya, C. Seminar, simposium, kongres, diskusi panel, dan gelar wicara, D. Seminar, simposium, kongres, diskusi panel, dan lokakarya. Jawaban yang benar adalah D. Jenis kegiatan diskusi yang termasuk di antara pilihan yang disebutkan adalah seminar, simposium, kongres, diskusi panel, dan lokakarya. Semua kegiatan ini sering melibatkan pertukaran gagasan, diskusi, dan pembahasan terkait topik tertentu antara para peserta. 5. Simpulan dalam teks diskusi harus memuat A. Intisari dari argumen pro, B. Intisari dari argumen kontra, C. Simpulan dari argumen pro dan kontra, D. Alasan perlunya menyetujui argumen pro. Jawaban yang benar adalah C. Simpulan dalam teks diskusi sebaiknya memuat simpulan dari argumen pro dan kontra. Ini berarti menyatukan poin-poin utama dari argumen yang mendukung dan menentang topik yang didiskusikan untuk mencapai suatu kesimpulan yang dapat diterima atau dipahami bersama. 6. Selain memuat simpulan dari argumen pro dan kontra, bagian simpulan dari sebuah teks diskusi juga harus memperlihatkan A. Evaluasi argumen yang paling efektif, B. Analisis terhadap informasi yang disajikan dalam setiap argumen, C. Penilaian mengenai baik atau buruknya sebuah argumen, D. Sumber terpercaya yang dapat mendukung atau menolak suatu argumen. Jawaban yang benar adalah B. Simpulan sebaiknya mencerminkan kemampuan penulis untuk menganalisis informasi dari berbagai argumen yang disajikan, menyatukan poin-poin penting, dan menarik kesimpulan yang rasional dari diskusi yang telah dilakukan. 7. Rekomendasi dalam teks diskusi merupakan sebutan atau nama lain dari A. Saran, B. Simpulan, C. Penutup, D. Epilog. Jawaban yang benar adalah A.
Rekomendasi seringkali merupakan bagian akhir dari teks diskusi, di mana penulis memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil diskusi dan analisis yang telah dilakukan. 8. Perhatikan kutipan teks diskusi berikut. Banyaknya perusahaan yang mengharuskan data dikirim via online, menjadi salah satu ciri bahwa teknologi digital memang penting. Zaman yang mulai canggih ini pun tentu saja dimanfaatkan oleh tenaga kependidikan. Contohnya, dengan mengharuskan siswa atau mahasiswanya untuk memposting setiap tugasnya di blog. Mereka juga bisa berinteraksi dengan kawan-kawan serta guru atau dosennya di luar jam sekolah, dengan membentuk grup tentu yang di dalamnya adalah rekan kelas serta guru atau dosen. Kutipan teks di atas merupakan bagian dari struktur teks diskusi, yaitu A. Isu, B. Argumen, C. Simpulan, D. Penutup. Jawaban yang benar adalah B. Teks tersebut menyampaikan argumen terkait penggunaan teknologi digital di bidang pendidikan, menjelaskan bagaimana hal itu penting dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. 9. Perhatikan kutipan teks berikut. Namun, teknologi elektronik mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Contoh dampak negatifnya adalah remaja kecanduan menggunakan teknologi-teknologi tersebut, sehingga mereka lupa akan kewajibannya untuk menuntut ilmu sebagaimana mestinya. Ada pula dampak positifnya, yaitu para remaja bisa mengenal lebih luas teknologi-teknologi yang ada dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kutipan teks di atas termasuk dalam struktur teks diskusi bagian A. Isu, B. Simpulan atau saran, C. Pernyataan umum, D. Argumen. Jawaban yang benar adalah D. Teks tersebut menyajikan argumen terkait dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi elektronik pada remaja, memberikan sudut pandang yang mendukung dan menentang pada topik tersebut. 10. Perhatikan kutipan ilustrasi teks diskusi berikut ini. Saya lebih memilih untuk tidak menggunakan tawaran dari pihak perusahaan A karena tidak semua hal dalam tawaran tersebut sesuai dengan tujuan proyek ini. Bagian kutipan ilustrasi teks diskusi di atas adalah bagian dari A. Fenomena permasalahan, B. Isi, pendapat yang mendukung, C. Isi, pendapat yang menentang, D. Solusi. Jawaban yang benar adalah C. Bagian kutipan ilustrasi tersebut masuk ke dalam isi, pendapat yang menentang. Pernyataan tersebut menunjukkan pendapat yang menolak atau tidak sepenuhnya mendukung tawaran dari pihak perusahaan A, dengan alasan bahwa tidak semua hal dalam tawaran tersebut sesuai dengan tujuan proyek yang sedang dibahas.